Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ziza Yunis Karwangi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang uji asumsi klasik pada analisis regresi linear berganda beserta tutorial pengolahan datanya menggunakan program SPSS. Nah, uji asumsi klasik ini adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi pada model regresi linear OLS agar model tersebut menjadi valid sebagai alat penduga. Penelitian yang menggunakan regresi linear berganda sebagai alat analisis wajib untuk melakukan uji asumsi klasik. Hal ini dikarenakan regresi linear berganda merupakan jenis regresi linear OLS. Regresi linear OLS adalah sebuah model regresi linear dengan metode perhitungan kuadrat terkecil atau biasa disebut dengan istilah ordinary least square. Dalam model regresi ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar model peramalan yang dibuat menjadi valid sebagai alat peramalan. Syarat-syarat tersebut apabila dipenuhi semuanya, maka model regresi linear tersebut dikatakan based linear unbiased estimation atau yang disebut dengan BLEU. Tahapan pengujian agar model regresi linear OLS menjadi valid sebagai alat peramalan yaitu 1. Uji normalitas, 2. Uji heteroskedastisitas, yang ketiga ada uji multikolinearitas, yang keempat ada uji autokorelasi, dan yang kelima ada uji linearitas. Nah, di sini kita akan menjelaskan uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas. Kenapa uji autokorelasi dan uji linearitas itu tidak? Karena penelitian dengan regresi linear berganda yang disajikan hanya dalam satu waktu pengamatan, tidak beberapa tahun, dan bisa dilakukan apabila lama waktu pengamatan penelitian lebih dari satu waktu pengamatan. Nah, di sini terus kita akan pindah ke SPSS. Di sini saya sudah masuk ke aplikasi SPSS-nya. Nah, di sini saya akan uji normalitas yang pertama. Saya mulai saja. Yang pertama kita klik analyze dulu. Setelah itu kita ke regression. Terus di sini ada linear. Nah, kalau sudah di sini ada dependent kita masukin Y, terus independent kita masukin X1, X2, X3 dan X4. Nah, kalau sudah kita ke plots. Nah, setelah plots kita di sini ada variable Y juga, kita masukin SRI, SID, dan kalau X ZPRID. Kalau sudah ini kita continue. Setelah continue kita oke. Nah, nanti yang keluar itu ada grafik histogram dan grafik plots nih seperti ini. Ini yang variabel Y. Nah, ini seperti ini. Setelah itu kita akan ke uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, caranya pertama kita ke analyze lagi, pencet analyze, terus regression, terus kita ke linear. Nah, kalau sudah ini masih tetap, kita save. Setelah save kita klik
unstandardized. Kita centang. Setelah itu kita ke continue. Nah, setelah continue kita ke oke. Nah, setelah ini kita kembali lagi ke sini. Di sini ada kayak tabel baru namanya res1. Setelah itu kita pencet analyze lagi, terus lalu klik non parametric test. Nah, setelah itu kita pencet legacy dialog. Setelah itu kita pilih satu sampel KS. Nah, di sini keluar seperti ini. Lalu kita di test variable list masukkan understanding list. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah ini jangan lupa diklik dan oke. Nah, di sini maka dia menghasilkan output seperti ini. Nah, ini hasilnya. Terus tabel di atas interpretasinya jika dinilai asymptotic atau two-tailed di atas 0,05. Terus maka di distribusi data dinyatakan memenuhi asumsi normalitas. Dan jika nilainya di bawah 0,05 maka diinterpretasikan sebagai tidak normal. Dengan demikian data disimpulkan yang dibahas memiliki distribusi data yang tidak normal. Nah, kalau sudah kita lanjut ke uji heteroskedastisitas. Di sini saya ingin lanjut saja ke analyze, terus klik regression. Setelah itu kita klik linear. Nah, di kotak dependen itu kita masih tetap ini tidak diubah-ubah. Terus kita klik save. Nah, di klik save ini kita udah seperti ini. Terus kita klik OK atau continue. Nah, terus di sini dijelaskan bahwa kita abaikan dulu ini. Nah, di sini ada res2. Seperti ini. Nah, di sini nih. Ini yang ini. Terus kita ke klik transform, terus klik componenti variable. Nah, setelah itu ada muncul target variable. Kita tulis di sini res2. Setelah itu numeric appreciation-nya kita tulis ABS res. Terus habis itu res underscore 1. Nah, kalau sudah kita oke.
Nah, setelah itu abaikan output, kita lihat data view lagi. Kita kembali lagi ke data view. Di sini di data view ada res2. Seperti ini. Yang ini. Nah, kalau sudah klik analyze lagi, terus kita ke regression. Nah, di situ kita ke linear. Setelah ke linear, kita dependennya kita ubah res2. Setelah itu kita oke. Maka akan menghasilkan output sebagai berikut. Seperti ini. Ini dinyatakan sebagai apabila nilai signifikannya 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Di sini tampak bahwa semua variabel independen tidak mengalami gejala heteroskedastisitas karena nilai signya lebih dari 0,05. Nah, terus di sini saya juga ingin uji grafik scatter plot. Ini kita silang. Ini kita hapus. Kalau sudah, kita klik analyze. Terus kita klik regression lagi. Terus kita klik linear. Setelah itu independennya kita isi dengan Y. Setelah itu plots, continue. Oke. Nah, maka akan menghasilkan output. Nah, maka akan muncul plotnya seperti ini. Jadi ini tuh gambarnya tuh kayak titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk sebuah pola tertentu. Titik-titik juga menyebar baik di atas maupun di bawah angka 0. Dengan demikian dapat disimpulkan model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas sehingga model regresi dinyatakan valid sebagai alat peramalan. Terus kita keluar lagi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang uji multikolinearitas. Caranya yaitu klik regression, terus linear. Setelah itu ini tidak ada diubah. Kita pencet ke statistik. Setelah statistik, estimasi kita hapus. Terus kita centang desampling dan collinearity dioptis. Model fit kita hapus. Setelah kita continue. Setelah itu oke. Maka akan keluar seperti ini. Ini namanya person correlation, yaitu menunjukkan tidak adanya nilai korelasi yang lebih dari 0,8. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antara variabel independen yang akan diteliti. Dan di sini juga
Di sini juga ada FIF dan tolerance atau coefficients-nya, yaitu dia menunjukkan nilai kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih besar dari 0,01. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas. Di sini saya ingin melanjutkan tentang uji hipotesis. Nah, kita langsung saja kita klik analyze, kemudian regression. Setelah itu kita ke linear. Nah, setelah itu di sini kita tidak akan diubah, tetap. Setelah itu kita ke oke. Nah, di sini akan muncul uji F-nya, yaitu uji kelayakan model. Di sini nanti dia itu ada kayak ini, jadi tuh hipotesis dalam uji F itu kan berdasarkan perbandingan F statis dengan F tabel. Jika HO itu jika nilai F statis kurang dari F tabel. Kalau HA jika nilai F statis lebih dari F tabel. Nah, jika F statis kurang dari F tabel, maka gagal menolak HO, yang artinya variabel independen X secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Namun sebaliknya, jika F statis lebih dari F tabel, maka HO ditolak, yang artinya variabel independen atau X secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel independen Y. Berdasarkan probabilitas HO, jika nilai sig lebih dari sigma 0,05, HA jika nilai sigma lebih dari 0,05. Nah, di sini ada uji T-nya atau koefisiennya. Ini koefisien. Yang ini. Jadi di sini hasil uji T menjelaskan signifikansi pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Nah, hipotesisnya yaitu jika nilai T statis lebih dari T tabel, maka gagal menolak HO, yang artinya variabel independen X secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Maka sebaliknya, jika nilai T statis lebih dari T tabel, maka HO ditolak, yang artinya variabel independen X secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Berdasarkan probabilitasnya, pada tabel di atas menunjukkan nilai sig-nya lebih dari 0,05, maka gagal menolak HO, yang artinya variabel independen X secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel independen Y. Nilai X1-nya itu 0,483 atau uji T-nya berarti dapat disimpulkan bahwa X1 itu dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap variabel Y, karena nilai koefisien regresi variabel X1 sebesar 0,483. Hal ini menggambarkan bahwa variabel X1 berpengaruh positif terhadap Y. Maka dengan demikian, setiap kenaikan satu satuan variabel X1 maka akan menaikkan variabel Y atau konstantanya 18,612 sebesar 0,483. Sedangkan X2-nya
X2-nya yaitu dia itu berpengaruh terhadap variabel Y karena nilai koefisiensi regresi variabel X2 sebesar 0,230. Hal ini menggambarkan bahwa variabel X2 berpengaruh terhadap negatif Y. Dengan demikian, setiap kenaikan satu satuan variabel X2 maka akan menurunkan nilai variabel Y atau konstanta sama dengan 18,612 sebesar 0,230. Sedangkan X3-nya itu disimpulkan bahwa berpengaruh terhadap variabel Y juga. Nilai koefisiensi regresi variabel X3 sebesar 0,539. Hal ini menggambarkan bahwa variabel X3 berpengaruh positif terhadap Y. Dengan demikian, setiap kenaikan satu satuan variabel X3 maka akan menaikkan nilai variabel Y atau konstantanya 18,612 atau sebesar 2,242. Dan yang terakhir adalah X4, yaitu dia itu disimpulkan tidak memiliki pengaruh terhadap variabel Y. Nah, di sini juga kita akan menjelaskan tentang koefisiensi determinasi. Nah, yang ini. Koefisiensi determinasi itu yaitu bahwa menunjukkan bahwa adjust R square sebesar 0, yang artinya bahwa variasi perubahan naik turunnya Y dapat dijelaskan oleh X1, X2, X3, dan X4 sebesar sebesar 31%, sementara sisanya yaitu sebesar 69%. Dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Jadi sekian penjelasan dari saya tentang uji asumsi klasik pada analisis regresi linear berganda. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.